Narasi kontekstual modul 3.1.A.7. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. CGP Regeliosit, SMA Adventum Paso, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan fasilitator Bapak Udin, pendamping Ibu Maria. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Paradigma pada situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi yang lain. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Prinsip penyelesaian dilema. Ada 3 prinsip di sini. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang ke-8, buat lagi keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah memiliki prinsip, jangan terlalu cepat mengambil keputusan.
Yang kedua, menentukan masalah mana yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Yang ketiga, saya akan menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan 3 hal, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peduli, dan berpikir berbasis peraturan. Yang keempat, menentukan paradigma apa yang ada pada masalah tersebut. Dan yang kelima, akan masuk ke dalam 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai pada bulan April 2021. Pada saat pertemuan dengan rekan guru yang tergabung dalam komunitas praktisi. Yang berikutnya, kepada rekan-rekan guru yang lain pada saat bertemu di lingkungan sekolah dan menawarkan untuk ada pertemuan sehingga saya dapat sosialisasikan materi ini. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Tentu pertama adalah Pak Udi sebagai fasilitator dan Ibu Maria sebagai pendamping. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, rekan guru yang tergabung dalam komunitas praktisi, dan rekan guru yang lain serta para orang tua. Terima kasih, tetap semangat, dan salam guru